kan kalau umumnya ada yang order itu dilihat semua. Dilihat semua maksudnya? Orang mana, terus foto-fotonya kayak sambelnya orangnya agak melenceng ya nggak dilayanin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Irdan Katnizar. Kembali lagi di program podcast Katnizar, yang mana pada malam hari ini sudah saya datangkan bintang tamu untuk berbagi cerita di studio mini saya. Langsung saja, seperti apa untuk dibagikan kisah kehidupannya. Selamat malam, Mbak. Malam. Dengan Mbak siapa ini? Ini saya undang ke sini, mohon maaf ya kalau mengganggu waktunya. Yeah. Maaf juga kalau ngerepotin Mbak, udah jauh-jauh ke sini juga. Yeah. Mbak, ini saya undang nggak ada unsur paksaan ya? Tidak. Nah, Mbak di sini saya undang untuk berbagi cerita. Awal mulanya saya mengulas informasi, Mbak punya bisnis yang agak menyimpang. Yeah. Yang mana bisnis itu menjual arak atau minuman keras. Kenapa kok Mbak memilih usaha itu? Kenapa kok tidak memilih usaha yang lain? Usahanya seperti apa sih, bisa dijelaskan? Ya kan usaha itu cuma buat lucuan gimana gitu aja, cuma nyoba-nyoba aja. Iseng. Ya, iseng aja. Terus gimana awalnya kok bisa memilih usaha jual minuman keras? Kok nggak tercetus usaha yang lain yang lebih halal? Kan dosa. Ya awalnya pengen buka usaha angkringan, cuma kan ini musimnya hujan. Terus kan biasanya butuhnya yang hangat-hangat. Ya udah, itu aja. Yang hangat-hangat kan bisa soto atau rawon, kok malah minuman keras gitu. Ya kan biasanya kan anak muda kalau ada masalah apa-apa kan larinya ke minuman keras. Berarti solusinya kalau ada masalah atau budrek harus minuman keras, bukannya sholat atau... Ya kebanyakan kan sekarang remaja atau orang tua kan kalau budrek apa-apa gimana itu kan pastinya larinya ke minuman keras. Larinya ke minuman keras. Ya. Oke, terus awal mulanya Mbak buka minuman keras ini, modal awalnya dari mana? Awalnya sih kan ada teman nawarin kayak dia kan rental mobil gitu. Terus yaudah motor saya rental di situ. Rental atau digadein? Digadein. Ya. Oh iya, digadein. Terus digadein. Ya. Dapat uang berapa Mbak dari motornya Mbak itu? Cuma 1 juta. Cuma 1 juta. Terus untuk modal beli minuman keras itu, ya. Mbak ngambilnya dari mana? Mbak itu dari sananya dapat harga berapa, terus dijual berapa? Misalnya nih Mbak dari sana beli berapa? Dari sana ambilnya 20 botol. 20 botol. Harganya berapa totalnya? 350. Berarti 350 dibagi 20 botol. Berarti 17.500. Iya. Terus Mbaknya jualnya berapa? Kalau kan itu dua macam. Dua macam maksudnya gimana? Yang satu gedang kluthuk, yang satu putihan. Putihan. Ya. Enak, yang paling favorit biasanya yang paling laris yang mana? Orang-orang kalau ambil yang putihan. Yang putihan, oke. Ya. Terus Mbak buka harganya berapa? Kalau yang gedang kluthuk itu 35. 35. Kalau yang putihan 40. Terus ya. Mbak, berarti Mbak untungnya hampir 50% sendiri loh udahan. Kalau 35 dibagi 2 aja 17,5. Sementara Mbak tadi modal awalnya kan 17.500. Berarti udah separuh sendiri untungnya ya. Iya. Lumayan banyak juga. Iya. Nah, itu Mbak cara mempromosikannya lewat apa sih? Kan minuman keras kan haram. Terus cara mempromosikannya seperti apa? Lewat media sosial. Media sosial. Iya. Terus pernah nggak Mbak mengalami atau merasa ketakutan nanti kalau takutnya itu yang beli seorang aparat atau apa gitu? Ya awalnya sih ada rasa ragu kayak nanti kalau yang beli aparat gimana. Tapi ya gak mungkin juga sih, kalau umumnya ada yang order itu dilihat semua. Dilihat maksudnya? Orang mana, terus foto-fotonya kayak sambelnya orangnya agak melenceng ya nggak dilayanin. Berarti Mbak juga stalking dulu ya? Iya. Nah, Mbak rata-rata nih pembelinya Mbak itu kalangan mulai usia berapa? Paling-paling ya 16 ke atas. 16 tahun ke atas. Iya. Terus yang anak masih sekolah ada? Iya, ada. Malah banyak yang anak sekolah. Bisnisnya Mbak ini secara tidak langsung juga merusak moral dan generasi bangsa ke depannya. Iya. Kan. Dan Mbak nggak merasa bersalah atau gimana gitu? Ya merasa bersalah sih, cuma kan
Ya gimana lagi, kan buat nyoba-nyoba kok. Iseng-iseng. Iya. Nah, berarti bisnisnya sekarang udah masih berjalan atau udah stop? Stop. Nah, udah stop. Alasannya Mbak sudah stop tuh kenapa? Ya takut aja kalau seumpamanya keciduk sama aparat, terus kan juga merusak generasi bangsa. Nah, dalam sehari Mbak rata-rata bisa laku berapa botol? Ya kadang 4, kadang 3. Kadang 3. Berarti dalam tempo butuh berapa hari untuk ngabisin 20 botol yang Mbak tadi kulaan itu? Cuma 1 minggu, lebih 2 hari. 1 minggu ya, katakan rata-rata seminggu. Berarti seminggu bisa ngabisin 20 botol. Laris ya ibaratnya. Berarti omsetnya Mbak kalau modalnya berarti tadi belinya 350, terus Mbak dapat keuntungan kalau hampir separuhnya, berarti dapat kurang lebih 400.000 rupiah. Iya. Nyantol Mbak? Dapat uangnya kemana terusan? Nggak tahu kemana. Iya, nggak tahu. Kan kebanyakan kalau uang yang nggak halal kan berkah, nggak berkah langsung lewat ya gitu. Iya. Nah, dari Mbak kan sebenarnya merasa tuh kalau uangnya nggak berkah dan nggak nyantol. Pernah nggak Mbak merasa capek atau ternyata sadar lah ternyata cari uang haram ini kayak gini dan cari uang halal kayak gini? Pernah nggak Mbak banding-bandingin terus? Ya pernah, kalau kita kerja keras sendiri kan pasti ada hasilnya, tapi kalau cuma seperti itu kan nggak ada hasilnya sama sekali. Oke. Benar, pegang uang banyak kan, tapi cuma lewat gitu aja. Lewat aja, amblas gitu Mbak ya. Pernah nggak Mbak ada pembeli atau pelanggannya Mbak itu ngutang ke Mbak? Ada. Cuma kan kalau mau sama teman sendiri, kalau mau nagih apa mau gimana kan juga nggak enak. Oke, dari itu Mbak juga punya rasa sungkan ya. Tapi di lain hal kan Mbak juga rugi kalau semuanya dari orang 1, 2 itu nggak bayar. Kenapa kok nggak bayar? Ya katanya nanti besok-besok aja bayarnya gini. Tapi kan kalau mau nagih ya juga nggak enak. Nggak enak. Oke, tapi di lain hal kan Mbak juga rugi sendiri. Iya. Kan nggak balik modal gitu. Iya. Nah, dari Mbak ini pernah nggak ditawarin, Mbak kan jual nih. Iya. Disuruh juga, Mbak bandarin dong, pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Soalnya kan banyak yang beli itu udah tahu kalau semuanya Mbaknya sayangnya nggak mau kalau suruh bandari apa gimana kan nggak mau. Udah tahu ya. Nah, tahu. Mbak awal mulanya minum itu sejak Mbak bisnis jualan ini atau sebelumnya Mbak udah pernah minum? Sebelumnya udah pernah, cuma sekali, terus setelah punya usaha ini ya pengen nyoba lagi gitu aja. Sejatinya manfaatnya, terus terang Mbak ya, saya nggak pernah minum minuman keras. Iya. Tapi saya pengen tahu sih sejatinya apa benar sih kalau orang stres atau buder kalau minum itu nanti pusingnya hilang, stresnya hilang, itu seperti apa sih? Saya nggak pernah nyoba soalnya. Ya sebenarnya sih nggak pusingnya nggak hilang sih Mas, pikirannya juga nggak hilang, cuma kalau sesaat gitu bisa plong semua hilang gitu aja, bisa happy gitu aja. Tapi kan habis itu kan nanti sadar lagi kan juga mikir lagi. Iya gitu. Berarti ketergantungan ya sifatnya. Iya. Terus dalam sehari terus terang Mbak seminggu mabuk juga pernah minum? Cuma kalau pengen aja kalau pengen aja berarti Mbak sendiri juga nggak sering-sering. Nah, sebenarnya sih ya efek kalau sering minum minuman keras itu apa sih Mbak? Ya kalau di bagian perut itu lebih lembung gitu aja. Berarti bisa. Berarti yang perutnya besar tuh bisa dikatakan kadang ada yang diasumsikan ketergantungan sering minum alkohol itu. Terus dari perut ya, dari yang lainnya apa sih? Kalau yang lainnya sih belum paham juga sih Mas, yang saya tahu cuma di perut lebih besar gitu aja. Katanya bisa bikin gendut, yang gendut berarti perutnya doang. Iya. Nah, enaknya minum minuman keras tuh gimana? Padahal es teh lebih seger, lebih manis. Enaknya tuh gimana? Sebenarnya sih nggak enak sih Mas. Cuma kan ya biar stresnya hilang aja gitu. Stresnya hilang. Tapi di tenggorokan atau nggak panas tuh Mbak? Katanya panas sih. Iya, kalau di tenggorokan itu sakit kayak mau radang gitu. Mau radang. Ya setelah minum gitu. Buat nelan, buat apa-apa sakit. Nah, udah tahu resikonya seperti itu. Kenapa kok Mbak jualan itu? Bahkan juga ya nyusun saya Mbak sendiri juga minum. Ya gimana ya, pengen nyoba aja Mas biar nggak stres. Terus akhirnya sekarang udah berhenti. Udah. Apa yang membuat Mbak berhenti total? Bangkrut atau capek diutangin atau Mbak ketakutan total atau mungkin ya Mbak tahu kalau uangnya nggak nyentel itu? Ya di sisi lain takut juga kalau semuanya keciduk apa gimana. Terus yang kedua juga gak nyentelnya itu loh Mas. Kan kita juga buang-buang uang. Nah sebenarnya Mbak
bisnis ini terpaksa juga Ya, atau cuma pengen nyoba-nyoba aja. iseng-iseng aja, Iya. ibaratnya nyari pengalaman gitu Iya. dengan cara yang haram. Harapannya Mbak sebenarnya pengennya Mbak itu usaha apa bisnis apa atau pengen kerja apa gitu? Ya makanya pengen buka angkringan sendiri sih. Kan kalau angkringan anak muda kan ngopi apa kan bisa gitu. Tapi ya kalau musimnya kayak gini kan nggak bisa gitu. Nah, Mbak tadi kan bilang nih, Mbak kan udah untung banyak, omset udah naik dari jualan bisnis minuman keras. Kenapa? Mbak tadi kan modal awalnya karena gadein motornya Mbak. Terus Mbak kenapa kok nggak untungnya itu buat nembus motor yang digadein itu? Ya kan motornya udah nggak pengen ngambil aja dulu. Nggak pengen ngambil aja. Iya. Lah kan eman-eman kan gadeinnya dapat 1 juta. Iya. Terus untungnya udah lebih dari 1 juta. Kenapa nggak ditebus, kan lumayan kalau semuanya buat riwa-riwi. Lalu jadi pertanyaan Mbak, untuk ngambilnya barang minuman alkohol itu pakai apa? Pakai motor temen atau pakai kendaraan lain, mobil atau apa? Mobil, pakai mobil. Pakai mobil. Iya. Mbak sekali ngambil berapa botol? 20. 20? 20 ya. Berarti pakai mobil 20, nggak nanggung Mbak? Nyucuk Enggak. sama biaya rental ya? Apa pinjam Iya, teman? rental. Oh rental. Itu ngambilnya setiap hari habis atau waktu mau habis baru ngambil? Kalau mau habis. Kalau mau habis ngambil, berarti waktunya nggak tentu ya, nggak Iya. mesti mau habis sekalian main gitu ngambil. Nah itu pernah nggak Mbak ada Mbak sendiri pernah nggak minum sampai teler? Nggak pernah. Kan soalnya minumnya ya nggak banyak-banyak sih Mas. Nggak banyak-banyak. Iya. Oke lah. Mbak itu waktu minum tuh biasanya sama siapa? Sama pacar, teman atau Sama pacar. sama pacar? By one gitu berarti? Iya. Nah kalau dari segi Mbak sendiri sebenarnya pernah nggak pengen minum tapi seakan-akan dipaksain gitu? Nggak pernah sih, cuma kan kalau orang kalau seumpama di Apa? di apa ya Mas, kayak Dipaksa enak minum? loh, iki. Oh diiming-iming. Iya, Nah, diiming-iming kan kayak ketok itu enak gitu. Kan pengen nyoba. sejatinya fisiknya Mbak juga nggak kuat? Iya sih, sebenarnya gitu sih Mas. Soalnya setelah minum itu di tenggorokan itu Sakit banget ya. Nah ini Mbak, sebelum saya tutup nih, pesan-pesan dong Mbak dari Mbak, kan yang Mbak kan udah jalan itu berapa lama sih? Sorry, baru aja 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan? 2 bulan. 2 bulan. Oke. Pesan-pesan buat teman-teman yang nonton nih, yang sekiranya masih menjalankan bisnis minuman seperti itu, gimana pesannya? Terus bisnis apa, pesan-pesan juga buat teman-teman yang masih ketergantungan kalau budrek atau masih minum minuman keras. Yang pertama dari ini tadi ya, yang bisnis, yang masih menjalankan bisnis itu, Ya, pesan-pesannya. ya lebih baik sih di stop ya Mas. Kan nggak baik juga, terus nggak berkah. Nanti kan Mas pasti ada efek sampingnya. Karma juga pasti. Iya. Ya. Ya mungkin ini belum Rasa keciduk. keciduk. Tapi kan siapa tahu besok apa lusa kan bisa Bisa tahu. Mbak ibaratnya udah insaf ya, udah 100%. Terus pesan buat teman-teman yang masih suka mabuk atau kalau budrek pelariannya ke ketergantungan ke minuman keras. Ya lebih baik sih kita mendekatkan diri pada Tuhan ya. Mas. Kan daripada kita minum minuman seperti itu terus efeknya di Badan, tubuh. nggak baik, kan lebih baik kita Menghindari teman juga yang sekiranya Iya. ngajak-ngajak ya. Nah, Mbak gimana sih caranya? Pernah apa sih hambatannya Mbak untuk stop dari itu? Godaannya masih ada yang order nggak sekarang, meskipun Mbak sekarang udah stop? Godaannya untuk kembali ke terjun bisnis itu? Ya ada sih Mas, kayak pengen nyoba lagi tapi ya di sisi lain Udah tahu kelemahannya. Iya, makanya ya udah di stop aja. Terus cara Mbak mempertahankan konsistensi untuk berubahnya apa? Ya, Biar nggak jatuh ke dunia itu gelap ya, lagi. kan daripada kitanya yang nyesel loh. Kan itu nggak cuma keciduk terus gimana kan kita bisa langsung masuk Ke penjara. Jadinya lebih baik di stop aja. Mbak, terima kasih banyak. Sangat saya juga belajar dari Mbak, meskipun saya nggak pernah minum minuman keras, tapi di lain hal saya juga belajar pengalaman dari Mbak ke depannya supaya saya juga bisa memilih-milih teman. Makasih banyak. Maaf juga kalau udah ngerepotin waktunya datang ke sini, nggak ada unsur paksaan ya. Tidak. Nah, itu tadi adalah pengalaman dari Mbaknya ini tentang terkait bisnis jualan minuman keras, yang mana jangan sampai ditiru, dan sekiranya yang sudah meniru segeralah
tobat ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, terima kasih ya.